kali ini bisa dilihat ya. Yap. Oke, siang semuanya sudah hadir di sini. Langsung aja kita masuk ke drafting phase match yang kedua. Game yang pertama hari ini juga. Ya, dan game pertama dengan first pick di tangan Raja Radiance, Matilda yang langsung mereka antisipasi. Biasanya ya, ini selain Matilda juga bisa ke arah Angela nih, dua hero support yang somehow keduanya mulai naik lagi namanya untuk di patch terakhir ini. Dan ternyata Jushin yang mereka antisipasi terlebih dahulu membuat adanya potensi ke arah hero fighter yang akan muncul di fase pertama dari teman-teman Raja Radiance. Oke, cukup menarik kalau misalkan chipnya udah gak ada, Matildanya gak ada, Chusinnya udah gak ada, maybe Popheus kah yang bakalan ditutup? Yap. Ataupun mungkin ke arah Suyo. Ternyata kita sempat lupa ya sama salah satu jungler yang emang cukup marak ya. Akhirnya bisa dipakai di playoffs dan juga bahkan dilepas juga di seperti sekarang. Link Hayabusa masih juga terbuka, tapi balik lagi tergantung teman-teman dari Raja Radiance dan juga EVOS Icon, mereka lebih memprioritaskan menutup jungler kah atau menutup EXP? Yap, dan ternyata Alpha yang di ban ketiga oleh Raja Radiance. Banning selanjutnya untuk EVOS Icon. Apakah memang akan menutup ke arah potensial fighter-fighter yang masih cukup bebas juga? Nggak adanya Suyo, ini harusnya membuat mau nggak mau ambil fighter dulu sih untuk di fase first pick-nya. Karena memang kalau kita bicara masalah assassin, takutnya dibuka di awal dengan banyaknya hero fighter dan juga tank yang masih terlepas. Bisa dijawab langsung nanti ya dengan pilih aja hero yang tebal. Sehingga target dari assassinnya nggak akan mudah untuk bisa didapat. Dan kali ini, banning ketiga, Macan Putih bergerak ke arah mana nih? Popheus menarik kalau misalnya ditutup biar kita melihat Khalid dan juga Gatot Kaca yang diperebutkan ataupun juga bahkan Fanny yang menjadi sebuah pilihan di sini. Oh, bisa lose. Ini pada senyum-senyum nih. Ya enak nih ngambil hero yang ini nih. Popheus ternyata menjadi pilihan mereka. Ya, nggak adanya Jushin dan juga nggak adanya Alpha, harusnya Popheus ini nggak mudah untuk disentuh ya sama teman-teman dari EVOS Icon. Mungkin nanti bisa dijawab dengan Nathan atau bahkan Kari di side lane-nya. Tapi untuk pick pertama dan kedua, ngebuka Nathan atau Kari terlalu mahal nggak nih buat EVOS Icon nih? Better untuk ngambil hero-hero durable dulu aja yang masih banyak terbuka juga. Yang untuk menghindari adanya kombinasi antara Popheus dan juga Gatot atau Khalid misalnya yang bisa mereka hilangkan. Take both bahkan kalau misalkan mereka ingin hal itu. Tapi balik lagi kita lihat, selain dari itu bisa juga mana tahu ya, selain dari Gatot, Khalid bisa juga mau ambil mid terlebih dahulu. So let's see, balik lagi titik setelah di lock dari teman-teman EVOS Icon ternyata bener ini Hilda dan juga Yves. Mid laner ya bener, tapi ini Hilda biasanya dimainin ke arah EXP atau ke arah roamer ini nih, bisa di flex. Lebih seringnya sih XP ya sekarang XP ya. ya, Lagi untuk metanya sekarang. meta XP Hilda. Masalahnya kita belum lihat jungle dari Raja Radiance gitu. Ngebuka Hilda di awal, apa nggak beresiko untuk pastinya ngambil fighter aja gitu lebih aman. Contohnya kayak Bane mungkin yang memang dia nggak terlalu durable kalau ketemu sama Hilda. Tapi ingat burst damage dari Bane ini loh, ini sangat-sangat menyakitkan. Ternyata Angeling yang muncul, kombinasi dua hero yang ini akan sangat merepotkan sekali nih ya. Karena Angela memang dikenal dengan hero yang bisa banyak fungsinya. Selain menjadi hero support yang bisa memberikan healing effect, dia punya global presence. Dia bisa juga untuk mainin laning jauhnya. Itu yang bakal jadi PR banget buat teman-teman dari EVOS Icon. Karena dari Raja Radiance udah punya dua hero yang bisa megangin laning jauhnya nih. Meta bucin, tapi tidak boleh bucin di sini. Oke, kalau misalkan teman-teman dari EVOS Icon tahu kalau misalkan Hilda ya bisa agresif, Yves-nya bisa create space juga. Next pick, mana tahu ingin ngambil ke arah marksman terlebih dahulu karena berhubungan kayak Link Angela-nya emang udah kelihatan, or probably adu juga dengan assassin. Knowing kalau misalnya Link Angela emang udah ada, ambillah Nolan. Kalau misalkan emang burst damage-nya juga ada, nggak bisa terfokuskan, nggak bisa diikat juga sama Angelanya. Jadi kayak oke, nggak apa-apa kita ngambil hal itu, marksman-nya entaran aja. Jadi masuk ke banning phase. Harit, Moskov, Nathan, Iritel. Itu perlu banget di ban kalau apalagi Iritel ya. Soalnya itu menjadi sebuah jawaban sih menurutku. Apalagi lo counternya ke arah Yves sekarang. Iya sih, sebenarnya Angela mau kemanapun juga oke-oke aja ya. Contohnya kalau mau coba ambil Cloud Angela, menurut aku oke banget. Mau coba ambil fighter-fighter kayak Ruby yang sekarang di ban juga oke banget gitu. Maksudnya
Lagi-lagi dengan adanya Flash of the Oasis dan sekarang kan ini Angelanya masih bisa mid lane nih. Jadi dengan Angela yang masih bisa mid lane pasti dia punya gold jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Angela Rom gitu ya. Bener Dan itu sih yang bakal jadi poin penting untuk Angela yang nanti. Item pertamanya udah pasti ke arah Flash of the Oasis, dan kedua Glowing One yang membuat adanya efek life band juga nih, dan juga burning effect dari Love Wave-nya. Dan selain dari itu untuk pilihannya ini mereka ngambil ke arah Ruby berantisipasi untuk tidak ada Ruby Gold Lane yang lumayan mengganggu mungkin ke arah Nolannya, punya movement ataupun juga Eve-nya yang emang bisa ditarik. Selain dari itu juga Chow bagus banget ya ditutup. Berarti dari teman-teman Raja Radiance pun juga berjaga jarak biar mana tahu marksman mereka nantinya ataupun Link Angela yang emang gampang di pick off. So oke, kita tutup aja next Lunox. Menjadi sebuah pilihan juga di sini, knowing berarti teman-teman dari EVOS Icon berarti siap-siap ada dua yang lebih tebal lagi nantinya. Karena mengingat itu kali Tamagato juga belum diambil sama sekali ataupun juga Hylos masih terbebas lepas itu kuda. Dan kalau tadi Raja Radiance, hero apa nih yang menarik nih marksman yang bisa di-ban nih? Soalnya marksman dari EVOS Icon juga belum kelihatan sebenarnya. Kayaknya mereka bakal lepasin marksman sih kayaknya ya. Lepasin ya? Mereka bakal fokus untuk menghilangkan hero yang bakal ngeganggu lagi, dan ya itu dia gangguan yang memang besar banget dari Khalid di early game gitu. Ngebuat linknya bakal nggak nyaman untuk di awal-awal game. Tapi jangan lupakan nih, ini masih punya banyak pilihan banget untuk EVOS Icon sendiri. Kalau mau ganggu dan ngebuat nolnya bakal lebih unggul dibandingkan Link di early game, bisa bawa Jauhead juga loh. Jauhead menurut aku pilihan yang enak banget sih. Hari itu diambil dulu, oke, aman. Ini trading sama Nathan nggak apa-apa daripada harus menggunakan Nathan berhadapan sama Link. Menurut aku lebih enak pakai Harit sih, bisa escape pakai Roller Dash gitu dari area Tempest of Blade ya. Sementara kalau Entropy kan cuma satu target doang kan, bisa bawa balik, nggak cuma sesekali pindah doang gitu kan. Balik doang bahkan, Iya, nggak bisa balik kan. Iya, nah kalau misalkan udah tahu seperti ini, teman-teman dari Raja Radiance cukup menarik ngambilnya ke arah Gatot. Sudah ada badan tebal di sini, sustainnya pun juga ada, dan pick terakhir marksman untuk Hanzo Boy menjadi pilihan di sini. Yang melawan Harit enak, cukup setuju sebenarnya ada Nathan, soalnya kan teori lingkaran lah ya, bagi Iritel lah yang diambil sengaja tuh, enak banget itu kalau bisa lawan Yves seperti itu, knowing hero powernya juga ada, dari stopper, dari Povis dan juga Gatot Kaca juga bagus, dan finisher dari Link dan juga Angela kombinasi yang sangat bagus. Iya sih, ini yang tadi dibahas sama Fai juga. Butuh hero yang punya mobilitas tinggi ya, entah itu Cloud atau entah itu Iritel yang kalau dikombinasiin sama Angela juga oke banget gitu kombonya. Dan tadi udah kita lihat di match sebelumnya, Iritel ketemu sama Harit, dimenangkan oleh Iritel gamenya ya. Dan wow, last pick ke arah Grok, mau megangin banget ke arah Link di early gamenya, karena pasti dua hero agresif ini itu bakal ganggu rotasi Link di awal sih. Hilda yang bisa kita lihat sendiri ya, dia punya power durability yang kuat kalau misalnya masuk di dalam area bus, dia punya regen HP juga. Grok yang notabene-nya dari level 1 pun dia bisa invade jungle dari Link. Dan itu dia 10 pilihan hero dari kedua belah tim. Dan Fai, ke arah mana nih untuk prediksi kamu? Aku main suka sama line up-nya Raja Radiance. Mereka early-nya ada, late game-nya juga ada, lebih safe on the route, dan juga tahu kalau misalkan Povius Gatot Kaca dua-duanya bisa menjadi inisiator dan inisiatornya sustainable. Oke, kalau aku kayaknya ke arah EVOS Icon nih untuk di game pertama kita nih ya. Tapi anyway, itu hanya prediksi. Jangan lupa juga kalian dukung tim kesayangan kalian via voting di YouTube channelnya Dunia Games. Karena kita akan segera menyaksikan untuk match lower bracket antara Raja Radiance versus EVOS Icon. The Battle of the Beast, dan siapa yang bisa memenangkan game kali ini. Oke, secara overall yang kita lihat dua-duanya perlu banget early. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah teman-teman dari EVOS Icon, kalau late game akan ada sedikit kesulitan. Karena yang yang dipakai sama Inanya adalah Harit, sedangkan teman-teman dari Raja Radiance mereka membawa seorang Iritel, bener-bener pure marksman yang selama tidak di pick off, selama tidak diincar sampai gimana-gimana pun sama Brian ataupun mungkin dari incaran dari Aleva, dia masih bisa ngasih damage yang lumayan banyak juga. Sedangkan kalau dari teman-teman Raja Radiance sementara masih menjaga banget ya linknya, dan bahkan dari EVOS Icon Gun itu udah menginvade juga arah jungle-nya. Yap, dan lihat gimana rotasi early dari Nolan ya. Lagi-lagi emang punya power banget di early game untuk Nolan, dan sepertinya level 4 telah didapatkan oleh Hansan Spiana. Aleva dikejar, Flicker terpaksa di-trigger untuk defense, dan dia menjauh memang dari jangkauan Hansan Spiana. Tapi jangan lupakan ya,
Kalau sampai dia ngeganggu lagi ini bisa dipanis loh sama Hans loh. Hans sudah punya Tapestry of Blade dan dia bisa escape juga. Dan lihat gimana Defiant Sword. Wow. Damage-nya cukup menyakitkan. 2 bar HP tapi masih nggak mau dilepaskan aja sambil nunggu juga rotasi dari Gun dan terlihat damage dari Ghost dan juga Fracture Gun dikejar. Flicker. Terkena power on string dan terkena efek immobilize dan first blood di tangan Raja Radiance. Hans Asviana datang di timing yang tepat. Buying time untuk Skywalker-nya pas banget untuk ngincar ke arah Gun. Itu tuh eksekusinya sangat bagus dan juga tarik ulur yang bagus untuk dari teman-teman Raja Radiance. Tapi Evo Saikon harus lebih berhati-hati lagi. Kalau misalkan GR walaupun tipis, sustainnya masih ada di namanya Gatot Kaca itu susah banget ditumbangin. Dan oke, ada Erca di sana, tapi itu sangat bold banget ya. Flicker dan juga bahkan menggunakan skill satunya untuk menahan hal itu juga. Iya, dan Puppet String. kali ini gangguan terlihat di area purple. Sementara untuk turtle pertama, Gun kayaknya bisa untuk mendapatkannya. Oke, dicuri oleh Rango. Gun. Waduh, ini bahaya banget karena Gun sekarang dikejar Tapestry of Blade. Dan satu Defiant Sword yang masih missing, tapi masih bisa digapai oleh Gatot Kaca double. Dipegang oleh GR, memang terkurung, tapi Avatar of Guardian menjadi penyelamat untuk membuat semua target dari Evo Saiken bisa menghindar, bahkan Raja Radiance sebelum ada yang terpick off. Oke, walaupun Gun lumayan tipis tadi di sana, Hans Asviana hampir aja bisa menyelesaikannya. Tapi untungnya ada GR yang dapat menyelesaikan team fight yang tersebut. Posisi DPZ itu udah right on point, tapi sayang sekali balik lagi teman-teman dari Evo Saikon. Damage dealernya Gunnya udah nggak ada, Inanya ya sibuk di atas. Kalau misalkan emang udah nggak ada, yaudah kita mundur aja. Ini masalahnya landing phase semua dipegang sama Raja loh. Dari segi experience dan goldnya Hansobo aja ada di atas dari Inaya gitu. Dari itemizations memang item yang pertama dituju dari Hans Asviana itu ke arah dari Berserker Fury ya. Sementara kalau dari Iritelnya harusnya bisa nih ke arah Asclaw item pertama. Dan sementara kalau dari Evo Saiken kita lihat ada satu Steel Like Plates yang dibuild oleh seorang Brian, membuat ya setidaknya itu item defense physical yang cukup banyak nih di awal-awal game, membuat dia lebih tanky lagi dengan satu warrior boots. Jadinya dia emang siap nahan damage dari para physical damage Raja Radiance. Oke, dan teman-teman dari Evo Saikon tentunya masih bersikeras ya untuk melihat siapakah yang bisa menjadi target utama di sini. Seperti sekarang DPZ langsung aja diincar, masih ada flicker yang dikeluarkan secara defensif. Tapi dari Tempest of Blade ya tidak ada follow up yang lebih lanjut lagi. Liva berada di tengah, men-tank sebanyak damage itu, tapi teman-teman dari Raja Radiance tidak lagi committing fight ya. Iya, itu bakal cukup sulit ya kalau coba dipaksain lagi karena momentumnya tadi gagal untuk bisa menahan semua member dari Evo Saiken berada di luar jangkauan dari Agro Turret. Di bawah lihat dikejar-kejar juga sama Rango Cuape. Kayaknya lagi capek banget nih pakai soalnya Cuape itu ya, Pak ya. Tapi turtle kedua presented by Dunia Games hadir di bawah. Memang ada dua member yang terlihat di sana, tapi sepertinya inisiasi dari Ling. Wow, dia cutting di bagian XP di bawah menit 5. Ini bakal ada pengurangan gold dan experience untuk tim Raja Radiance loh. Iya, tapi kalau tahu misalnya Rangonya juga dipakai buat yaudah membuka jalan, mencari vision untuk ngincar satu arah, I think it's no problem. Jadi secara tidak langsung kita bisa lihat gold funnelingnya emang fokusnya ke Hans Asviana biar oke, retailnya di atas, Anda bebas lah di sana. Itu gak gerak tuh itu dua tuh. Iya. Gak. Dan ini masalahnya retailnya juga nggak bawa Purify kan. Jadi Ya. harus hati-hati banget sama Aleva harusnya ya. Cuman aku nggak pernah ngeliat Aleva main karya gold sama sekali nih. Kayak emang lumayan preoccupied dengan di middle lane. Dia Oke. juga fokusnya ke arah turtle juga. Kayak emang selalu hadir buat teman-teman dari Evo Saikon yang siap buat team fight seperti sekarang. Pengen aja digas ya, tapi tahu dari belakang Brian coba mengincar ke arah Hans Asviana juga. Tapi Aleva coba ingin membantu, tapi damage-nya lumayan dikejar setengah. Hampir aja diinisiasikan cukup habis, tapi Rango sudah melakukan zoning yang cukup bagus juga. Waduh, ini Brian kehilangan banyak HP loh. Memang dia bisa regen lagi, tapi untuk healing effect-nya nggak terlalu besar ya. Wow, ternyata ada fracture. Archa masih bisa ditahan semua damage yang dihasilkan oleh Nolan. Avatar Guardian langsung mengunci program dari DPZ. Wall charge dihindari dengan Tempest of Blade. Dan bahkan kali ini gimana Leva mencoba untuk selamat, dikejar one last hit, still survive dari jangkauan low wave-nya Archa. Dan turtle kedua apakah bisa dipegang kendalinya oleh Raja Radiance? Oke, walaupun Brian ada di sana, tapi Brian pun juga sudah siap-siap tidak boleh terlalu agresif karena mengingat kayaknya ini bakal dipegang habis dari teman-teman Raja Radiance. Wah, itu berlangsung dengan sangat cepat sih. Dan ini menjadi kerugian yang fatal untuk Evo Saiken ya. Karena sekarang mereka udah bingung banget untuk bisa dapetin poin kill pertama aja belum tercipta hingga di menit ke-6.
Sementara Raja Radiance aman banget nih. Point kill udah 4, Turtle juga mereka bisa secure dua-duanya. Yang pertama tadi dicuri oleh Ranggo, yang kedua bebas banget Hansa Sofia tanpa ada gangguan. Masalahnya sekarang kalau masuk ke late game ya Irithel bakal jadi PR lagi nih untuk EVOS Icon. Gimana caranya nanti untuk membuat Irithelnya nggak bakal bisa gampang untuk bisa memberikan damage dengan wall charge. Dengan adanya heavy crossbow-nya, wall charge dibuka. Eleven menangkap GR, tapi fracture. Sangat menyakitkan memang, tapi Hanso Boy masih bisa escape dengan heavy crossbow. Oke, tahu kalau misalkan GR sudah ada berpulang-pulang pundi di sana seperti sekarang Avatar of Guardian full ngegas. Tahu kalau misalkan ada Heartguard yang bisa support ke arah Hanso Boy. Tapi teman-teman dari EVOS Icon kayak mereka tidak ingin memaksakan teamfight yang kali ini. Yep. Oke, waktunya pulang. Kita mengambilkan juga posisi itu. Kalau misalnya teman-teman dari Raja Radiance, bahkan Hansa Sviana tetap fokus untuk invade. Iya, tapi lihat gimana semua fokus dari Hans Asviana berbuah manis. Karena satu level di atas dari Gun, yang notabene-nya Gun udah 2 kali terpick off. Tapi dia masih bisa mengejar juga keberadaan dari Hans Asviana gitu ya, dari segi gold dan juga experience-nya. Nggak terlalu jauh memang gap yang ada di menit ke-7 ini. Tapi lagi-lagi, kalau kita ngomongin masalah dimensi permainan, Raja Radiance punya dimensi yang lebih banyak nih. Mereka bisa memainkan landing jauh, main 1-4, main invade ke belakang dengan adanya Angelalink gitu ya. Jadi banyak banget hal yang bisa dilakukan oleh Raja Radiance. Kalau EVOS Icon mereka memang kuat dari segi 5v5, tapi apakah di turtle ketiga kekuatan mereka akan terjawab lagi nih oleh Raja Radiance? Oke, balik lagi kalau kita ngomongin secara teamfight, EVOS Icon pun juga bisa memegang hal itu. Kalau knowing ada Harit, ada Zaman Force, selama teman-teman dari Raja Radiance itu masih stay in range, itu bisa aja dihabisin begitu saja. Lord telah muncul akhirnya, menit ke-8 menjadi sebuah pick di sini, dan bahkan 2 romer kita sudah mulai eyeing on the bigger objective. Tahu bisa teman-teman dari EVOS Icon, kayaknya mereka tidak ingin mulai kan Lord ini, kecuali teman-teman dari Raja Radiance full commit ke harap ini. Ya, tapi sepertinya mau coba main 1-4 dulu karena linknya ada di bawah nih. Dan dikejar memang dengan Hilda, Brian yang menjadi garda terdepan untuk bisa megangin landing jauhnya ternyata yang ditugaskan oleh EVOS Icon. Namun yang bikin sulit adalah nanti yang jadi frontliner cuma 1 orang doang nih, yaitu Aleva aja. Dan dia pun nggak terlalu tanky, terutama dari magical damage yang dihasilkan oleh Archa gitu ya. Memang poking nggak bisa dibilang DPS yang ngeburst juga, tapi sedikit demi sedikit juga nyebelin banget kan. Dari love wave-nya, di satu sisi bisa nge-heal temen, di sisi lain bisa ngasih efek burning juga dengan glowing one-nya. Dan Lord masih ditunggu aja, nggak mau coba dicolek sama sekali. Dan wow, ternyata bukan glowing one. Setelah fast stop di Oasis, ada floating time yang dituju oleh Archa. Wow, berarti siap-siap cooldown ultimate-nya bakalan sangat-sangat cepat untuk full fokus support teman-teman dari Raja Radiance. JR buying time-nya cukup bagus, mengingat kalau misalnya linknya pun juga belum ada buff biru. Teman-teman dari EVOS Icon kayaknya tidak ada inisiasi untuk mau ngecolong-colongan, karena kalau misalkan once dilakukan hal itu lumayan bahaya. Mereka udah lumayan ketinggalan di antara 2000, tapi masih bisa dikejar dalam satu momentum. Tapi balik lagi split push, manuver yang dilakukan di bawah oleh Brian itu harus dijalankan secara perlahan-lahan, karena balik lagi mereka perlu frontliner yang cukup tebal untuk teamfight yang kali ini. Iya, memang ada dorongan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Dan wow, Hanso Boy di cover oleh Heartguard, dan bahkan terlihat mencoba untuk dapat obat kali di belakang, ditangkap dengan weapon position. Hanso Boy dikejar, Brian belum mampu untuk membuat Hanso Boy terpanis, tapi Ranggo capek yang tereliminasi. Pertukaran memang ada dengan Brian, tapi kali ini Lord kembali dipegang oleh Raja Radiance. Wow, itu jujur gokil banget. Dari Ranggo capek sama GR, mereka benar-benar nggak peduli. Oke, DPZ bukan real manipulation, slownya tidak se-immense ketika Yves keluar. Tapi jangan lupa, itu udah petanda-petanda Bloodwing sudah ada, damage sudah mulai sakit. Harus respect terhadap hal itu. Dan bahkan mereka masih ada sempat ada teamfight melawan teman-teman dari EVOS Icon, tapi balik lagi, AoE dari remote manipulation, mereka berada di areanya EVOS Icon. Ya tentunya akhirnya Ranggo capek udah harus tertumbang duluan. Betul. Dan wow, ini masih belum terpick off untuk Hanso Boy dan juga untuk Inaya ya. Seharusnya dari berjalannya game di menit 10 ini, kedua belah gold laner udah aman untuk item ketiganya. Ada Great Dragon Spear yang diamankan oleh Hanso Boy. Kembali Lord coba untuk di-kite oleh GR. Di bagian bawah kali ini yang memegang adalah Archa. Memang ketemunya sama Hilda yang kita tahu sendiri kalau main di area turret juga Hildanya nggak bisa solo pick off ke arah Archa ya. Jadi masih bisa clear wave juga di bagian bottom lane. Lord hingga di menit 11 belum ada Lord pertama yang diambil. Blade of Despair dengan Hans Viana membuat damage burst
akan semakin besar lagi. Jadi EVOS Icon harus mulai aware nih. Tadi memang kombonya ke arah Hansobo ya, tapi kalau sampai Angela yang masuk ke arah Link, ini bakal cukup berbahaya sih. Ya, jadi kayak either way, ya udah kita nggak takut damage dealernya ada 2. Kalian target hanya bisa 1 karena kalau misalkan mau mendapatkan dua-duanya itu namanya greedy. Seperti sekarang, kalau misalnya Erca bisa terpulangkan terlebih dahulu, mereka sangat-sangat bebas nih seperti Hansas Viana. Itu Brian gak ditarget tapi memilih untuk mentarik ke Arga Gun. Oke, Brian masih bisa sustain karena mengingat ada Hanzo Boy di sana full commit ke arah 3 orang dan punish yang dilakukan right on point dan bahkan Aliva dengan ultimate ya belum bisa nabrak kepada siapapun. Wah, ini akan menjadi hal yang merugikan untuk EVOS Icon ya, karena bahkan sekarang mereka kehilangan player ketiga, target mahal dari seorang Inaya yang membuat Lord menjadi free harusnya untuk Raja Radiance. Walchers udah nggak ada juga dari Aleva. Ini cuma bisa ngebuka vision saja Alevanya, dan yap, Lord langsung di all in oleh Hansas Viana yang berhasil mendapatkan solo pick off-nya ke arah Nolan dari Gun di bagian bottom lane. Dan yap, Retributions dimenangkan oleh Hansas Viana, mencoba untuk menangkap Aleva yang tadi membuka vision, tapi damage terlalu menyakitkan. Flicker untuk defensif di bagian belakang, heavy crossbow dan juga hard guard yang dibuka membuat Aleva juga tereksekusi double untuk Hanzo Boy. Dua-duanya ditumbangkan begitu saja, yang tentunya teman-teman dari Raja Radiance tidak kasih kendor pressure ya. Tahu kalau misalkan mereka menang secara number, yaudah kita gas aja. Tahu ada harganya, yaudah nggak apa-apa kita cobain baju. Giveaway yang tadi adalah kesempatan buat saat-saat bagus mereka bisa mendapatkan Lord, adalah wild charge udah nggak ada, sisa real manipulation, tapi balik lagi kurang damage ya, nggak ada yang bisa fully sustain seperti sekarang. Kalaupun Gun terpick off, Inaya pun juga terpaksa men-triggerkan Zaman Force yang dibuang secara cuma-cuma. Yap, dan masalahnya Zaman Force-nya di-trigger pada saat Lordnya mendekat ke arah bagian bawah ya. Jadi nantinya di bawah nggak bisa ada burst lagi dari Inaya nih, bahaya nih. Karena Lordnya baru saja charge in ke arah base trade bottom lane. Dan yap, masih belum di-clear, membuat adanya super wave yang kedua muncul dari base-nya Raja Radiance. Memang masih bertahan untuk satu struktur di bagian bawah, tapi sepertinya masih ada pressure nih dari wave minion yang selanjutnya. Oke, cukup menarik ya, tetap gimana pun masih harus dibersihin. Tapi teman-teman dari Raja Radiance tahu, oke gak apa-apa, kita pressure-nya cukup, kita kasih space, gak apa-apa kita mundur. Divine Glaive telah dibeli sama DPZ, kesempatan banget justrunya buat teman-teman Rengo dan juga JR harus lebih berhati-hati lagi ketika berada di real world manipulation ya. Knowing kalau misalkan Nolannya juga udah full penetration-nya ke arah si Halberd, juga tentunya respect ke arah Angela juga. Seperti posisi yang sekarang yang dilakukan adalah oke, kita zoning aja, kita yang penting ada mata dan juga vision terhadap EVOS Icon-nya di mana. Buying time yang cukup bagus ditarik untuk teman-teman dari Raja Radiance. Ayo kita dapetin Lord lagi biar kita bisa push lebih safety tentunya. Dan sepertinya bahkan dua-duanya ini tidak ada pergerakan untuk mulai starting team fight, tapi sudah ada petanda mau invasi juga ke arah bas birunya. Yap, dan sekarang yang jadi PR untuk EVOS Icon adalah gimana mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dari semua wave yang sekarang akan dipegang oleh Raja Radiance. Invasi jungle udah bisa dilakukan juga meskipun nggak mau terlalu agresif dan overcommit ya dari Raja Radiance ya. Mereka masih berusaha bermain aman dan kan juga masih bisa dapetin 2 buff-nya. Di bagian bawah lagi-lagi Archa yang ditugaskan untuk memegang laning jauh, tapi jangan lupakan tadi udah sempat ke pick off Archanya. Apakah akan kembali ter pick off lagi nih untuk kedua kalinya ketika dia menjaga laning bawah sendirian. Dan 25 detik menuju Lord yang kedua. Meskipun kali ini masuk ke menit 15, tapi Lordnya masih Lord kedua loh, Fai. Oke, itu tadi ouch banget ya. Aleva coba membuka bushnya di sana, tapi ternyata peekaboo terhadap 2 orang. Dengan bahkan Iritel sama Povia saja, Aleva tuh udah setengah HP lah. Dan gara-gara ini kesempatan banget buat teman-teman Radiance. Oke, kita set up aja dulu, kita lihat aja dulu ini Lordnya udah ada. Teman-teman dari EVOS Icon kayaknya mereka berada di area itu, tapi jangan sampai mereka ngambil ke arah pixel boost ya. Once kalau misalnya teman-teman dari Raja Radiance sudah punya setup yang bagus, tentunya secara power mereka masih bisa give a fight. Ya, ini masih tarik ulur sih kayaknya. Masalahnya aku masih bingung sama Raja Radiance sih. Di bagian bawah malah yang menang EVOS Icon loh. Yang dari tadi selalu ngedorong di area Lordnya gitu ya. Setiap ada Lord yang muncul, entah kenapa Brian tuh selalu dapetin keuntungan gitu. Entah pick off ke arah Erca, entah turret yang coba didorong terus-menerus dengan dia menangin wave-nya. Dan kali ini Lord yang kedua pun masih belum disentuh sama sekali. Masih coba untuk menunggu Purple Buff sepertinya sebelum memulai inisiasi dari Hansas Viana. Tapi jangan lupakan bottom lane yang terus-menerus mendorong ke arah base dari Raja Radiance.
membuat Arca juga jadi agak sedikit bingung nih, harus ngelihat bawah dan juga di atas secara bersamaan. Yang sebenarnya menjadi sebuah dilema lah dari teman-teman Raja Radiance. Mereka nggak marksman-nya tuh harus fokusnya sini seperti sekarang begini. Nah ya, full commit juga ternyata teamfight-nya. Avatar of Guardian sempat keluar tapi Aliva flicker secara defensif, Tempest of Blade untuk mengejar dan akhirnya bisa habis juga DPZ yang dihancurkan dan dikembalikan juga shutdown bagi teman-teman Evo Cycle, tapi menyisakan 2 orang. Mereka harus siap-siap pulang. Karena tiganya dari Radiance, mereka masih hidup. Ini bahaya sih, Vi. Karena ya mereka mendapatkan 3 player yang menurut aku high ground defense dari Hill dan juga Nolan gak akan semudah itu. Dan lihat gimana mid base threat coba untuk didapatkan oleh teman-teman dari Raja Radiance. Membuka Vengeance, Brian menahan semua damage yang masuk, tapi nggak bisa menahan adanya gempuran kembali yang dibuka dengan Heavy Crossbow dan juga Hardcard. Fokus karena bagian base dan Raja Radiance mendapatkan Nolan, tapi mereka masih ditahan karena sekarang sudah hadir kembali Inaya dengan gak adanya wave minion. Bahkan ada pertukaran dengan Ranggo Cuape yang tertinggal di dalam area base. Wow, mereka tentunya masih bisa membalikan momen seperti itu. Nice defense untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi gimana pun, karena mereka tumbang lebih banyak, lebih awal, power retribution mereka nggak ada. Ini adalah kesempatan buat teman-teman dari Raja Radiance untuk mendapatkan Lord di sini. Dan bisa langsung aja nice retribution. Sedangkan teman-teman dari EVOS Icon, mereka menjadi target utama di sini. Avatar of Guardian jumping into 3. Inaya menjadi target utama di sini. Zaman Force sempat keluar, Tempest of Blade full commit juga, tapi tereliminasi begitu saja. Aliva masih bisa hidup, tapi akhirnya last shot dari Heavy Crossbow menumbangkannya. Ya, panah yang meledak membuat satu lagi target didapatkan. Raja Radiance. Mereka berhasil secure Lordnya. Memang belum evolve, tapi ke Lord kali ini bergerak dengan hanya 3 player saja dari EVOS Icon yang coba untuk bertahan. Akan jadi hal yang sangat merepotkan nih kalau sampai atas dan bawah juga hancur, karena ingat, untuk di Lord selanjutnya semakin banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Raja Radiance. Lord memang dipegang oleh Ranggo Cuape di bagian tengah, tapi mereka masih membutuhkan bantuan karena harusnya Ranggo aja nggak bisa sih untuk menahan. Lordnya masih aman hingga wave di 2 lane yang berbeda ini mendekat ke arah base turret. Oke, 3 lane push memang dilakukan, tapi teman-teman dari Raja Radiance pun tetap harus fokus ya. Lordnya telah ditumbangkan, tapi gimana pun base turret lah yang menjadi sebuah pilihan di sini. Kalau emang bisa tumbang, ya udah kita hancurin. Tapi bahkan itu di bawah masih bisa di defend juga. Iya, seenggaknya cuman kehilangan 1 base, berarti defense manajemennya EVOS bagus nih ya. Tapi di bagian bawah ini kayaknya bakal coba dipaksain. Oh, memang Hansoboy tertangkap. Hardcard lagi-lagi membuat momentum. Pertolongan Guardian di bagian belakang, tapi sobat juga dibuka. Membuat malam positionnya gagal, dan sekarang memang ada Hansoboy yang tereliminasi karena damage yang sangat-sangat menyakitkan. Dan ini waktunya membalikkan keadaan dan Waltz pelikiran dibuka. Double untuk Inaya. Di timing yang tepat, EVOS Icon akhirnya bisa memegang keuntungan. Tarik ulur yang sangat bagus dilakukan oleh EVOS Icon, tapi teman-teman dari Raja Radiance harus lebih berhati-hati. Mulai mengejar untuk teman-teman dari EVOS Icon. Bahkan last item yang perlu disiapkan itu Grok doang yang lumayan ketinggalan goldnya. But then again, Aliva, dia roamer gitu loh. Sedangkan teman-teman dari Raja Radiance 3 orang masih perlu memenuhi item terakhir ya. Tapi ingat, kalau misalkan semuanya sudah full, berarti momentum lah yang menjadi kunci. Ya, momentum jadi kunci. Karena udah di 20 menit, ini udah jadi anybody's game lagi sih. EVOS Icon juga punya chance yang besar untuk bisa membalikkan keadaan gitu. Karena harusnya dari itemization ini udah full. Bahkan udah ada Winter Crown juga dari seorang DPZ. Dan 2 player juga build Winter Crown dari Raja Radiance ya. Ada Ranggo dan juga Arca. Kalau kita lihat memang dari segi damage output harusnya Hansoboy udah nggak tertahankan lagi, karena bahkan dia udah jual boots dia. Dengan membawa sprint harusnya nggak jadi masalah ketika nggak pakai boots. Udah ada Windtalker juga yang nambahin movement speed. Dan 1 Athena Shield, ini yang memang dibutuhkan untuk menghindar dari damage burstnya magical yang dimiliki sama Inaya dan juga sama DPZ. Dan Lord yang evolve kali ini akan menjadi kontestasi bagi kedua belah tim. Oke, ya itu yang menjadi sebuah dilema adalah ketika kalau misalkan emang udah jual sepatu ya, Hansoboy harus menunggu gitu loh, cooldown sprintnya udah harus ada yang sekarang juga udah available. Dan kayaknya kalau kita lihat-lihat lagi, retail yang ini juga kagak di-surprise sama teman-teman EVOS Icon sampai gimana-gimana pun. Ya buktinya dengan karya 715 yang juga striving juga dengan item-item attack-nya dengan full. Kalau misalkan teman-teman dari EVOS Icon lumayan harus berhati-hati, tahu di mana harus nabrak ke arah siapa, dan iretailnya kayaknya menjadi sebuah tujuan yang cukup menarik nih di sini. Ya, ini nih
tarik ulur seperti apa yang dipersiapkan oleh EVOS Icon. Setelah berhasil masuk di dalam permainan dari Raja Radiance di dua Lord yang sangat-sangat dramatis, mereka berhasil melewati itu semua. Kali ini Lord selanjutnya sudah mulai muncul. Cukup unik ya, karena di menit ke-21 baru ada 3 Lord aja yang akan coba diambil. Dan EVOS Icon kayaknya mereka udah mempersiapkan sesuatu nih. Surprise mungkin dengan flicker yang available dari semua playernya. Ini membuat kedua belah tim punya potensi memberikan kejutan yang sama nih. Yes, oke. Knowing kalau misalkan mereka resourcesnya memang sudah full, belum ada informasi yang emang bisa nge-pick off sampai gimana pun. Tapi balik lagi, Raja Radiance linknya Hansa Sviana belum ada buff biru. Jadi kalau teman-teman dari EVOS Icon bisa mulai duluan, Alefa bisa inisiasi duluan. Kesempatan buat Raja Radiance masuk agak sedikit telat untuk menjadi finisher dan juga sapu bersih-bersih, itu lumayan enak. Yang menjadi dilema sekarang adalah minion wave-nya. Kalau teman-teman dari EVOS Icon juga berhubungan tidak ada tier 3 lagi ya. Iya. Jadi minion wave-nya tuh sangat merajalela, bebas banget bisa jalan karena berhubungan Erca terus-menerus membersihkan minion wave-nya. Sedangkan teman-teman dari EVOS Icon pun juga harus present gitu loh terhadap Lord Tifa-nya. Jadi dilema gitu loh. Ini masalahnya lihat di atas wave-nya masuk dan lihat gimana Hanso Boy di cover. Tapi fokus ke Linknya. bagian base. Linknya. Hansa Sviana melihat celah. Let's Karena go. dari EVOS Icon dan mid satu map. Raja Radiance membuat macan putih kehilangan kendali di base mereka. Sneaky Vicky yang dilakukan 1-0 hasilnya. Dan itulah kesempatan dalam kesempitan yang bisa dibilang seperti itu. Dan bahkan dari teman-teman Raja Radiance 1-0 sudah di tangan. Waduh, ini bahaya loh. Min satu map ini. Ini yang harus diwaspadai banget ya. Karena berarti penguasaan makro dari teman-teman EVOS Icon dipertanyakan lagi nih. Decision making seperti apa yang mereka buat sehingga mereka bingung mau fokus ke arah mana dengan wave mininya masih banyak juga di bagian atas. Sementara ya playernya juga masih ada di bagian bawah untuk struggle di area Lord. Dan itu hanya pancingan aja karena Hansa Sviana melihat celah tersebut dan langsung